Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aurelia Rahmati dari kelas 10 PW1, nomor absen 6, akan menjelaskan materi tentang negosiasi sesuai dengan yang sudah saya pahami. Yang pertama ada tujuan negosiasi. Tujuan negosiasi diantaranya adalah mencapai kesepakatan yang memiliki persamaan persepsi, saling pengertian, dan persetujuan. Yang kedua, mencapai penyelesaian masalah yang dihadapi secara bersama. Dan yang ketiga, saling menguntungkan dan tidak ada yang dirugikan. Selanjutnya, manfaat negosiasi. Manfaat negosiasi diantaranya yang pertama, menjalin kerjasama antara pihak satu dengan pihak yang lainnya untuk mencapai tujuan masing-masing. Yang kedua, adanya saling pengertian mengenai kesepakatan yang akan diambil dan dampaknya bagi masing-masing pihak yang akan bernegosiasi. Yang ketiga, terciptanya suatu kesepakatan bersama yang menguntungkan semua pihak. Dan yang keempat, adanya interaksi positif antara pihak-pihak yang akan bernegosiasi. Selanjutnya, dampak negosiasi. Dampak negosiasi dibagi menjadi dua, yang pertama dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif negosiasi yang pertama adalah yang memutuskan adalah mereka sendiri, para pihak yang bernegosiasi. Yang kedua bersifat rahasia, dan yang ketiga tidak ada hukum formalitas persidangan. Lalu dampak negatif negosiasi yang pertama, jika ada salah satu pihak yang lebih keras dan terlalu keras dengan pendiriannya, maka pihak tersebut bisa menekan pihak yang lainnya dan membuat proses negosiasi menjadi tidak produktif. Yang kedua, proses negosiasi memakan waktu yang cukup lama. Proses dalam negosiasi. Yang pertama, pemilik program negosiasi menyampaikan dengan kalimat yang santun dan jelas. Yang kedua, untuk menyanggah mitra bicara tetap harus menghargai maksud dari pihak pertama. Yang ketiga, pemilik program negosiasi menyampaikan argumennya dengan kalimat yang santun dan meyakinkan mitra bicara dengan alasan yang logis. Yang keempat, pembahasan dan kesepakatan agar negosiasi berjalan dengan baik. Selanjutnya, tahapan negosiasi. Yang pertama, persiapan. Menentukan tempat, waktu, dan siapa saja yang harus hadir dalam negosiasi. Dalam tahap ini, kita juga harus memastikan fakta yang terkait sudah diketahui. Yang kedua, diskusi. Setiap individu atau anggota dari masing-masing pihak mengajukan kasus untuk masalah mereka, saling mengajukan pertanyaan, mendengarkan, dan mengklarifikasi. Yang ketiga adalah mengklarifikasi tujuan. Mengklarifikasi tujuan dari kedua belah pihak untuk mencapai hasil yang menguntungkan kedua belah pihak. Yang keempat, bernegosiasi bertuju pada hal yang memenangkan. Kedua belah pihak akan merasa sudah memperoleh keuntungan dan hasil yang positif dari negosiasi tersebut. Yang kelima adalah perjanjian. Yang keenam adalah melakukan tindakan hasil perjanjian atau kesepakatan. Selanjutnya, jenis-jenis negosiasi. Jenis-jenis negosiasi ini ada 3. Yang pertama, negosiasi berdasarkan situasi. Negosiasi berdasarkan situasi ini dibagi lagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, negosiasi formal yang melibatkan hukum dan negosiasi non-formal yang tidak melibatkan hukum. Yang kedua, negosiasi berdasarkan jumlah negosiator. Dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama, negosiasi dengan pihak penengah, yang dimana keputusan ada di tangan pihak penengah. Dan yang kedua, negosiasi tanpa pihak penengah, di mana keputusan berada di tangan para negosiator. Yang ketiga adalah negosiasi berdasarkan untung rugi. Nah, negosiasi berdasarkan untung rugi ini dibagi lagi menjadi 4. Yang pertama, negosiasi kolaborasi, di mana para negosiator akan berusaha mencapai kesepakatan dengan menggabungkan kepentingan masing-masing. Yang kedua, negosiasi dominasi. Nah, di mana para negosiator akan mendapatkan untung yang lebih besar dibandingkan pihak lawan yang akan mendapatkan untung lebih kecil. Yang ketiga adalah negosiasi akomodasi, di mana negosiator akan mendapatkan untung yang sangat kecil bahkan kerugian, sedangkan
pihak lawan akan mendapatkan untung yang sangat besar, bahkan 100% keuntungan. Kerugian ini disebabkan oleh kegagalan negosiator dalam bernegosiasi. Dan yang terakhir adalah negosiasi menghindari konflik. Negosiasi menghindari konflik ini, kedua pihak akan menghindari konflik sehingga akibatnya kedua pihak tidak dapat menyelesaikan konflik mereka tersebut.